Bisa. Kita sama belajar, nggak ada yang pintar. Dapat. Boti-boti dapat. Sudah semua, jangan ada yang nggak bisa buka ya, atau diajarin. Kamu sudah tahu saya? Sudah. Ini Lukas 16 kan? Ya Lukas 16 ayat 14. Siapa belum ketemu? Ayo. Sudah. Baca kuat-kuat ya. Kakak baca yang ayat 14. Nanti ada di ayat 15 sampai 16. 18 kita baca bersama-sama. Saat kakak bacakan 14-nya, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu benar, tadi Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. 17. lebih mudah Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang menceraikan suaminya, ia berbuat zina. Adik-adik, kenapa adik-adik harus datang untuk belajar di gereja, ikut sekolah minggu? Kenapa, Dik? Kenapa harus datang ke sekolah minggu? Hah? Kenapa? Juan? Hah? Juan dah, kenapa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita di sini bukan orang pintar, kita orang bodoh, perlu belajar. Kenapa kita datang sekolah minggu? Hah? Kenapa perlu mendengarkan firman Tuhan? Nggak apa-apa belajar. Hah? Supaya kenyang. supaya ibadah kita kuat. Supaya memang kita kuat. Ada yang lain lagi? Supaya bertumbuh. Ya lagi ada? Hah? Supaya jangan bodoh saya. Supaya jangan bodoh. Kalau hari-hari datang ke sekolah minggu, ya kan? Hanya main-main aja, ya kan? Lalu orang nggak datang ke sekolah minggu, tapi dia belajar, bekerja, bantu orang tuanya. Mana yang benar? Hah? Yang nggak sekolah minggu, tapi dia bekerja, belajar bantu orang tuanya. Daripada kita sekolah minggu, tapi akalnya nggak ketulungan, gurunya nggak ketulungan. Kalian nggak tahu orang tua kalian bagaimana untuk mencari nafkah. Kalau kalian juga menyusahkan orang tua, nggak sampai 70 tahun orang tua di-stroke. Pernah dengar orang stroke? Kenapa? Gimana saya bisa mencontohkan orang stroke? Kau Juan pandai, coba. Juan dah, coba contohkan dulu orang stroke gimana? Berdiri kau sini. Sini, sini. Tempat sini. Enggak, tempat sini kau diri contohkan dulu orang stroke gimana sini. Sini nggak apa-apa. Nanti kasih dia. Kau mana ada uang sama saya? Dapat. Sini. Sudah. Coba. Oh ya, kau coba orang stroke gimana Juan? Gitu kan? Enggak, semua lihat. Oh berani lah ya. Kalau kalian nggak berani, ya kan? Nanti mengatakan yang benar pun kalian nggak sanggup, ya kan? Ini tema pada pagi hari ini, setia, baik dalam duka maupun dalam suka. Setia. Kata setia artinya tidak suam-suam kuku, tidak setengah-setengah, itu arti setia. Jadi kakak ajarkan sama kalian, jangan sekali-sekali iman kalian iman yang suam-suam kuku. Dia 10 dikatakan apa tadi?
Barang siapa? Ekspor tadi. Siapa yang apa tadi? Hah? Coba. Yora, apa coba? Apa tadi? Hah? Kenapa ya? Lupa lagi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Barang siapa setia dalam duka, dia akan setia dalam suka. Jadi kalau kalian bangun pagi lalu kalian nggak suka, ya kan? Baca firman Tuhan pagi-pagi malas, nggak senang, ya kan? Kalian nggak bisa setia dalam hal yang baik. Benar saya bilang, nggak setia kalian dalam masalah yang baik. Karena apa? Dalam hal kecil aja nggak setia. Ya? Siapa di sini yang masih pagi-pagi minumnya disediakan mamanya, nggak buat sendiri? Siapa di sini? Coba minta lama Pak, belajar. Siapa di sini minum pagi-pagi hanya mamanya yang menyediakannya? Siapa? Gak usah takut. Karena orang yang mau melayani akan dilayani. Orang yang setia dalam hidupnya dalam hal kebaikan, ya kan? Orang membuat jahat kepadamu, orang mencibir kejahatan kepadamu, kamu akan tidak akan tersinggung. Benar nggak? Benar nggak? Ini mantap ini bilang benarnya. Kasih ubi lebih betul namanya, kasih ubi. Ya. Bin, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 5. Juara berapa? Juara 5. Oh, belum dapat kamu hadiah dari guru sekolah minggu ya. Siapa yang kemarin dapat hadiah guru sekolah minggu? Dari Elizabeth. Satu lagi si Gabriel belum? Siapa yang dapat kemarin? Hah? Osin sudah dapat? Belum? Kemarin dibacakan kan? Enggak. Belum. Oh, belum tahu. Nanti kamu dapat hadiah ya. Osin ya. Kamu pertahankan juara ya. Ya nak ya. Supaya kamu jadi ini menteri nanti gantikan siapa? Si Menteri Keuangan. Ya. Jangan mimpi jadi tukang cukil. Cita-cita jangan tukang cukil. Nanti kan tanganmu kena ini. Jadi cita-cita yang besar, mimpi yang besar ya. Jadi adik-adik dalam konteks Lukas 16 ini berbicara mengenai kesetiaan ini karena gini deh ya. Ini dia sebelumnya tafsiran di sebelum ayat 18 mengenai mamon. Ya kan? Kalau kamu mamon yang tidak jujur aja, mamon tidak benar, kamu tidak setia, apalagi mamon yang benar. Dalam hal sesuatu yang buruk aja kamu, ya kan? Yang tidak baik aja kamu. Tidak bisa meninggalkan apalagi yang baik kamu pertahankan, nggak mungkin. Ngerti nggak? Nggak ngerti? Gini, contoh. Analoginya gini. Kamu nggak berjuang untuk berbuat kebenaran, selalu getol, semangat ya kan? Setiap harinya kamu harus mempertahankan apa yang sudah disebut hari ini yang baik. Kamu harus catat nak. Baru sesudah kamu biasa dengan kebaikan-kebaikan yang baik, kamu akan mengerti, oh iya, saya ini harus mengerjakan yang baik, baru saya bisa mendapatkan diri yang baik. Benar nggak? Kalau orang yang selalu malas dan dia tidak mau berjuang untuk yang baik, ketidakbaikan itu akan menyeret kita sayang. Ketidakbenaran itu akan menguasai hidup kita. Kenapa anak sekarang bandel? Kenapa anak sekarang sulit diajarin? Tahu nggak masalahnya? Nggak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Makanya banyak makan budi ya? Makan budi. Makan getuk, tahu getuk? Kemudian tunggu. Artinya gini nak. Kalau kamu nggak bisa mengerjakan sesuatu yang baik, mendengar yang baik
mau, ya kan? Berbicara yang baik mau, ya kan? Siapa yang mau menyediakan mamun yang baik kepadamu, harta yang baik kepadamu? Kalau kamu selalu hidup memupuk yang tidak baik, contohnya begini deh, ya kan? Setiap hari kamu bisa membuat mamamu senang, pasti mamamu akan memberikan apa yang terbaik untuk, pasti dia berikan. Mak mau beli baju mak, pasti dikasih. Coba kalau kerjamu melawan, buado burton, buado gelekon, ulema tujuh mon, gitu kadang sampai sebenarnya ulema tujuh mon. Padahal dia udah melahirkan anaknya udah setengah mati, sampai berkorban darah dan nyawa untuk melahirkan kita. Tapi untuk membantu mama, untuk menolong mama, bukan malah ditolong, malah disusahin. Ini yang kita ajarkan supaya kita setia dalam mamun hal yang benar. Harta yang benar itu apa coba? Hati murah. Makanya orang Farisi tak suka Tuhan Yesus mengatakan kebenaran sama orang Farisi. Tak suka. Karena apa? Hatinya sudah nggak setia sama Tuhan. Karena yang dipikirkan apa? Kejahatan, ketidakbaikan. Siapa sini yang udah nabung? Berapa orang? Berapa orang yang sudah nabung ini? Nggak apa-apa, 2.000, 5.000, kamu harus belajar setia ya. Siapa sini yang udah nabung? 1.000 nggak apa-apa, 5.000 nggak apa-apa. Penting kamu ada usaha. Jualnya kau nabung berapa dan? Tak ada. Hah? Belum nabung? Jualnya belum? Belum bu? Belum? Jualnya? Minggu depan kau nabung ya nak ya? Ya? 2.000 masa jajan bisa 10.000, nabung nggak bisa 2.000 satu minggu, ya? Nabung nggak ya? Kamu nanti akan melihat mujizat Tuhan ya, ya? Karena dengan sendirinya kita melihat hasil karya kita terkagum-kagum dengan diri kita nak. Maka waktu kecil kamu harus pelihara kelinci kek, pelihara ayam kek. Kenapa? Itu melatih dirimu. Kenapa orang Farisi di sini hanya untuk mencari pujian dari manusia? Ini mencari pujian dari manusia. Apa kata firman Tuhan? Dia selanjutnya 16 pasal 16 iya ya. Ini 16. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Apa yang kamu kagumi dibenci oleh Allah, karena kamu menginginkan mamun yang tidak benar. Allah itu nggak suka kalau kita ini orang percaya mengingini yang lain daripada Tuhan. Opung si Gabriel kemarin pulang hari Jumat ya, opungnya dia nangis karena cucunya ditinggalkannya, gurunya yang dikasih ditinggalkannya, mamanya Gabriel. Opung ini sedih karena tidak ada lagi, maunya mereka tinggal di Jambi supaya ada yang memperhatikan opungnya ini. Betapa kasihannya opung yang melihat anak cucu-cucunya, ya kan, mak cakapnya yang single parent, mamanya tidak ada lagi, suaminya. Perlu pendamping. Jadi kalian pun kalau hidup jangan melawan sama Mama Juan, jangan ngelawan lagi sama Mama ya. Ya. Mamamu sangat muda ya. Ya. Kamu harus bisa balas budi Mama. Oke. Di ayat terakhir kita mau akhiri ibadah ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu dari hukum Taurat batal.
lebih mudah kita hanyap dari dunia ini daripada hukum Taurat batal. Gampang aja Tuhan mau melenyapkan kita manusia. Gampang aja Tuhan mau hilangkan kita. Nggak ada lagi kita di dunia. Gampang. Daripada hukum Taurat tidak digenapi. Makanya berjuang untuk Tuhan. Siapa tadi bilang itu? Hah? Tuhan, berjuang untuk Tuhan, nak ya? Ya, jangan malas-malas datang sekolah minggu ya, nak ya? Oke, itu aja. Bagaimana supaya kamu setia dalam suka maupun duka? Hidupmu harus bersandar sama Tuhan. Intinya di situ, hidupmu harus bersandar sama Tuhan. Baca firman Tuhan, doa. Ya sayangnya, Bapak bilang sama saya kemarin, kira-kira ada tempat baptis di sini. Saya bilang ada. Bapak Alim Madura terus ketawa dia. Bapak bilang gitu sama saya. Ya, kamu share Tuhan tak ya? Kalau bisa kamu jadi pendeta nak ya? Ya mau jadi pendeta? Hah? Mau jadi pendeta? Mau? Ya kamu jadi pendeta nak. Kamu nanti banyak yang kau tahu mengenai kebaikan Tuhan. Oke, kita berdoa untuk mata semua.